Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya banjir merupakan perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air. Banjir yang merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Biasanya diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Ukuran danau terus berubah-ubah sesuai dengan perubahan curah hujan dan pencairan salju musiman. Namun banjir yang terjadi tidak besar kecuali jika air mencapai daerah yang dimanfaatkan manusia, seperti desa, kota, dan permukiman lain. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang tetap menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan perdagangan yang lancar dekat ke perairan. Ketiga, orang-orang terus menetap di wilayah rawan banjir adalah bukti bahwa nilai menetap dekat air itu lebih besar daripada biaya kerusakan akibat banjir periodik. Pada sungai, endapan dari hujan atau pencairan salju cepat melebihi kapasitas saluran sungai. Diakibatkan sungai deras monsun, hurikan dan depresi tropis, angin luar dan hujan panas yang mempengaruhi salju. Rintangan drainase tidak terduga seperti tanah longsor, es atau puing-puing dapat mengakibatkan banjir perlahan di sebelah hulu rintangan. Banjir dengan aliran cepat termasuk banjir bandang akibat curah hujan konvektif atau badai petir besar atau pelepasan mendadak endapan hulu yang terbentuk di belakang bendungan, tanah longsor atau gletser. Pada muara, jika terjadi banjir, biasanya diakibatkan oleh penggabungan pasang surut yang diakibatkan angin badai. Banjir badai akibat siklon tropis atau siklon ekstratropis masuk dalam kategori ini. Banjir di pantai diakibatkan oleh badai laut besar atau bencana lain seperti tsunami atau hurikan. Banjir badai akibat siklon tropis atau siklon ekstratropis masuk dalam kategori ini. Banjir yang merupakan malapetaka diakibatkan oleh peristiwa mendadak seperti jebolnya bendungan atau bencana lain seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Banjir yang disebabkan oleh manusia, kerusakannya tidak disengaja oleh pekerja terowongan atau pipa, atau pengelolaan tata ruang yang salah. Hal ini menyebabkan air tidak mudah terserap atau lambat mengalirnya, sehingga debit air cepat meningkat atau lebih banyak yang tertahan daripada yang tersalurkan ataupun yang terserap. Bisa juga banjir terjadi akibat sampah yang dibuang di sungai secara sembarangan. Jika banjir berupa lumpur, terjadi melalui penumpukan endapan di tanah pertanian. Sedimen kemudian terpisah dari endapan dan terangkut sebagai materi tetap atau penumpukan dasar sungai. Endapan lumpur mudah diketahui ketika mulai mencapai daerah berpenghuni. Banjir lumpur adalah proses lembah bukit dan tidak sama dengan aliran lumpur yang diakibatkan oleh pergerakan massal. Banjir disebabkan oleh hal lainnya, misalnya banjir dapat terjadi ketika air meluap
di permukaan kedap air, misalnya akibat hujan, dan tidak dapat terserap dengan cepat karena orientasi lemah atau penguapan rendah. Banjir juga disebabkan oleh rangkaian badai yang bergerak ke arah yang sama. Ada juga perang-perang pembangun bendungan dapat membanjiri wilayah perkotaan dan pedesaan renah. Umumnya mengakibatkan kerusakan besar. Dampak banjir diantaranya adalah dampak primer, berupa kerusakan fisik berbagai jenis struktur termasuk jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, jalan raya, dan kanal. Akibat banjir sekunder diantaranya adalah persediaan air karena kontaminasi air minum bersih mulai langka, dan juga dapat adanya menimbulkan penyakit karena kondisi tidak higienis, penyebabnya penyakit bawaan air. Kemudian pada bidang pertanian dan persediaan makanan, kelangkaan hasil tani disebabkan oleh kegagalan panen. Namun dataran rendah dekat sungai bergantung kepada endapan sungai akibat banjir demi menambah mineral tanah setempat. Pepohonan merupakan hal yang tidak terkenal dampak banjir. Spesies yang tidak sanggup akan mati karena tidak bisa bernapas. Sementara untuk jalur transportasi akan hancur, sulit mengirimkan bantuan darurat kepada orang-orang yang membutuhkan. Sementara dampak tersier atau jangka panjang dari banjir sendiri adalah pada bab ekonomi, akan kesulitan ekonomi karena penurunan jumlah wisatawan, biaya pembangunan kembali, kelangkaan makanan yang mendorong kenaikan harga, dan lain-lain sebagainya. Di berbagai negara di seluruh dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Pertahanan seperti bendungan, waduk, dan weir digunakan untuk mencegah sungai meluap. Peralatan darurat seperti karung pasir atau tabung apung portabel digunakan. Banjir pantai telah dikendalikan di Eropa dan Amerika melalui pertahanan pantai seperti tembok laut, pengembalian pantai, dan pulau penghalang. Sementara kondisi di Eropa mengingat penderitaan dan kehancuran yang diakibatkan oleh banjir besar Paris tahun 1910, pemerintah Prancis membangun serangkaian waduk bernama Les Grands Lacs de Seine atau danau-danau besar yang membantu mengurangi tekanan dari sungai Seine ketika terjadi banjir, khususnya banjir rutin pada setiap musim dingin. London terlindungi dari banjir laut oleh Thames Barrier, sebuah perintang mekanis besar melintasi sungai Thames yang dinaikkan ketika permukaan air laut mencapai ketinggian tertentu. Venesia memiliki perintang sejenis, namun kota ini sudah tidak mampu menangani pasangan laut yang sangat tinggi. Sistem tanggul baru sedang dibangun, dan pertahanan banjir London dan Venesia dapat dianggap tidak berguna jika permukaan laut terus naik. Sungai Adige di Italia Utara memiliki kanal bawah tanah yang memungkinkan sebagian aliran dialirkan ke Danau Garda. Aktivitas pembersihan setelah banjir biasanya mengancam pekerja dan relawan yang terlibat. Bahaya-bahaya mengancam tersebut yaitu air berpolusi yang tercampur dengan selokan bawah tanah, bahaya listrik, terpapar karbon monoksida, bahaya otot tengkorak hipertermia dan hipotermia, bahaya kendaraan bermotor, kebakaran dan tenggelam, dan terpapar bahaya bahan-bahan berbahaya. Ada berbagai dampak negatif banjir terhadap permukiman manusia dan aktivitas ekonomi. Namun,
Banjir, khususnya banjir rutin kecil, juga dapat membawa banyak keuntungan, seperti mengisi kembali air tanah, menyuburkan serta memberikan nutrisi kepada tanah. Air banjir menyediakan air yang cukup di kawasan kering dan mereka sering dan semi kering yang curah hujannya tidak menentu sepanjang tahun. Banjir menambah banyak sekali nutrisi untuk danau dan sungai yang semakin memajukan industri perikanan pada tahun-tahun mendatang. Selain itu juga karena kecocokan dataran banjir untuk pengembangbiakan ikan. Ikan seperti ikan cuaca memanfaatkan banjir untuk berenang mencari habitat baru. Selain itu, burung juga mendapatkan manfaat dari produksi pangan yang meledak setelah banjir surut. Ikan seperti ikan cuaca memanfaatkan banjir untuk berenang mencari habitat baru. Selain itu, burung juga mendapatkan manfaat dari produksi pangan yang meledak setelah banjir surut.